Bisa menghafal Quran adalah impian bagi setiap orang muslim. Tapi dalam menghafalnya kita dihadapkan dengan proses mengulang dan bosan. Padahal salah satu keajaiban Al-Quran adalah dengan membaca membuat jiwa kita tenang, memancing rahmat Allah yang bergelantungan di langit. Semakin banyak dibaca, semakin banyak rahmat Allah yang dicurahkan kepada pembacanya. Tapi dalam menghafal kita dihadapkan dengan proses mengulang dan bosan. Padahal kita bercita-cita ingin memberikan kelak mahkota kepada orang tua kita di surga nanti. Bagaimana ya cara menghafal Quran dengan mudah? Mutin Podcast. Mutin Podcast. Assalamualaikum Sobat Mutin TV. Ketemu lagi sama aku Jasmine dan Akila. Di episode kedua kita kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat istimewa loh sobat. Emang seistimewa apa sih, Min? Nah, mereka ini mampu menghafal 1-5 juz dan menjaga hafalan-hafalannya di sela-sela kesibukannya loh. Apalagi mereka itu memiliki jabatan OSIS nih sobat. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita sambut aja Kak Rafa dan Kak Almaira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak Rafa dan Kak Almaira? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Kak Rafa dan Kak Almaira ini sudah hafal 5 juz ya? Alhamdulillah sudah. Aku juga alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Kira-kira nih Kak Rafa dan Kak Almaira, apakah punya targetan tersendiri untuk menghafal ayat-ayat perharinya? Ada. Untuk menghafal ayat-ayat perharinya itu aku maksimalin untuk setiap tergantung sih, dalam satu surat itu ada beberapa ayat. Palingan aku targetin aku setengah halaman atau 1 halaman. Untuk Kak Almaira sendiri gimana nih? Kalau aku biasanya setiap malam targetin untuk per suratnya biasanya 5-10 ayat menghafal. Wow, untuk Kak Almaira dan Kak Rafa itu biasanya hafalan di pagi, sore atau malam? Kalau untuk aku hafalan di malam hari setiap sehari sholat maghrib. Kalau Kak Almaira? Iya, aku juga sama kayak Rafa, habis malam setelah sholat maghrib biasanya setoran ke mama. Aduh, berarti menurut Kak Rafa dan Kak Almaira ini peran orang tua sangat penting gak nih untuk support kalian? Sangat penting. Kak Almaira? Kalau menurut aku sangat penting sekali karena berkat mereka aku bisa menghafal sejauh ini. Berbicara dengan dukungan orang tua, apakah lingkungan sekolah juga berpengaruh dalam menghafal Al-Quran? Alhamdulillah untuk lingkungan sekolah juga berpengaruh dan termotivasi juga dengan adanya program-program UMI yaitu tahsin dan tahfiz, serta guru-guru juga yang mendukung dan teman-teman juga yang memotivasi kita. Kalau Kak Almaira? Aku sama kayak Rafa. Berarti kan sekarang Kak Rafa dan Kak Almaira sebagai murid ya, dan juga berarti punya tugas-tugas dari guru dan harus belajar untuk tugas sekolah gitu ya. Rata-rata temannya Kak Rafa dan Kak Almaira mungkin masih juz 1, juz 2 naik ke juz 3. Kak Rafa dan Kak Almaira ini keren banget loh, sudah bisa menghafal 5 juz sekaligus. Wow. Kira-kira rahasianya apa sih Kak kalau kita boleh tahu? Kalau dari aku untuk pertanyaan ini, aku pakai cara disiplin. Jika aku akan membagi waktu, yaitu untuk tugas OSIS ini kapan gitu, untuk tugas hafalan setoran kapan, untuk tugas sekolah-sekolah kapan, dan juga itu aku atur dan manage sendiri-sendiri. Untuk Kak Almaira?
Kalau aku juga sama kayak Rafa, aku menyesuaikan waktu. Kalau untuk tugas OSIS dan tugas sekolah, biasanya aku dipakai untuk pagi hari dan untuk tugas menghafal untuk di malam hari. Wah, keren banget ya akhirnya Kak Rafa dan Kak Almaira. Jadi bagaimana dengan Kak Rafa dan Kak Almaira dalam menyeimbangkan hafalan Al-Qurannya dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan yang ada. Maksudnya cara menyeimbangkannya itu kira-kira gimana? Dengan yang tadi aku katakan, membagi tugas, yaitu aku biasa menargetkan atau membagi tugas di berbagai di berbagai siang, sore, dan malam. Dan untuk tugas OSIS dan tugas kerja sekolah itu biasa aku lakukan pada waktu siang atau pulang sekolah dan di waktu luang harian. Dan untuk tugas hafalan atau setoran hafalan aku biasanya dilakukan pada setelah sholat maghrib. Untuk Kak Rafa kayak gitu ya. Untuk Kak Almaira apakah sama seperti Kak Rafa atau mungkin berbeda nih? Ya, aku juga sama kayak Rafa. Jadi untuk pagi hari aku fokus untuk tugas sekolah sama tugas OSIS, dan untuk malam hari aku fokus untuk menghafal Al-Quran dan murojaahnya. Wah, berarti bisa dong ya, sudah bisa membagi waktu antara tugas OSIS menghafal Al-Quran. Dan sekarang aku mau tanya, kira-kira apa usaha-usaha Kak Rafa dan Kak Almaira untuk menjaga hafalannya dan agar hafalannya tidak lupa itu kira-kira butuh merojaah berapa lama nih? Kalau dari aku untuk murojaah biasa di hari weekend, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Di 2 hari itu aku biasakan untuk murojaah kembali juz-juz yang sudah aku hafalkan sebelumnya. Itu dari aku. Kalau untuk aku biasanya di setiap malam, setiap hari aku bagi waktu. Jadi pertama kali aku menghafal Al-Quran di surat baru ini sekitar 10-15 ayat atau 5-10 ayat. Baru menghafal surat-surat yang sudah dihafal sebelumnya. Wah, Sobat Bikin TV, Podcast. berarti Kak Rafa dan Kak Almaira sudah sering merojaah dong. Yuk, kalian penasaran kan? Aku juga penasaran nih. Mari kita tes Kak Rafa dan Kak Almaira di hafalan-hafalan sebelumnya. Kak Rafa dan Kak Almaira siap gak nih? Insya Allah siap. Dari Kak Almaira dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatun mirabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Alhamdulillah. Untuk Kak Rafa ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kafarun ulaika alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Masya Allah. Kira-kira Kak Rafa dan Kak Almaira, kalau kalian tahu itu tuh juz berapa?
juz 2 Betul. Surat apa kira-kira nih? surat Al-Baqarah. Betul. Menghafal Quran ini, aku mau tanya lagi. Kira-kira apa kendala waktu kita menghafal Quran nih untuk Kak Rafa dan Kak Maira? Dari aku, kendala dalam menghafal Al-Quran adalah ketika menghafal salah satu ayat dan kita mengulang-ulangi kembali untuk melekat di pikiran, itu tiba-tiba langsung blank gitu, malah nggak hafal. Iya, benar-benar. Untuk Kak Maira, Kalau aku kendalanya biasanya setiap surat itu kan punya ayat yang sama. Nah, aku kekurangannya di situ. Kadang suka kurang lancar gitu kalau misalnya ada ayat yang sama. Jadi harus benar-benar dihafalin sampai hafal. tuh ya Sobat Rutin, benar-benar harus dihafalin. Karena menghafal juga tidak gampang ya kalau Maira Kak Rafa. Bud, jadi gimana nih caranya agar dapat menghafal lebih cepat? Kalau dari aku tetap membaca kembali dan menghafal ulang ayat kembali dengan fokus dan teliti gitu. Kalau Kak Almaira? Kalau aku dibaca berulang kali. Kalau misalnya masih belum hafal, aku dihafalin per kata-katanya. Oh, jadi gitu nih teman-teman. Mungkin Kak Rafa dan Kak Almaira bisa dikasih motivasi nih buat teman-teman yang lain yang sedang berusaha untuk mengejar hafalannya. Oh jadi gitu. Nih teman-teman, mungkin untuk Kak Rafa dan Kak Almaira bisa memberi motivasi untuk teman-teman Sobat Mutin TV lainnya nih yang sedang menghafal dan memperjuangi hafalan Qurannya. Kira-kira untuk Kak Rafa, pertama-tama untuk Kak Rafa mempunyai motivasi guys buat Sobat Mutin TV. Kalau dari aku untuk motivasi menjadi penghafal Quran adalah dari orang tuaku dan juga motivasi dari waktu masa-masa kecil aku yang suka sekali dengan acara-acara TV yang mengunsur kepada hafalan Al-Quran. Masya Allah. Untuk Kak Almaira sendiri gimana nih? Untuk aku, buat teman-teman yang sedang memperjuangkan hafalannya, semangat ya, jangan pantang menyerah, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semoga bermanfaat untuk Kak Rafa, untuk Kak Almaira dan juga Sobat Mutin TV lainnya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Mutin Podcast.